Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti ya pada sehat keluarga. Di video ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa ya. Diundang oleh Om Hoke ke tempatnya yang merupakan sebuah museum dengan koleksi kendaraan 4x4 dan lainnya yang luar biasa teman-teman. Kayak misalnya ini di antara saya aja udah ada 2 buah Land Cruiser 80, yang satunya lagi dipersiapkan untuk perjalanan overland berikutnya. Dan mungkin teman-teman juga kalau penonton Jajilogi kan pasti ini udah banyak ya yang nonton perjalanan Om Hoke keliling dunia, overlanding, road trip dengan ceritanya, suka dukanya yang benar-benar kita nontonnya tuh di YouTube-nya kayak ikut merasakan ya gimana keseruan dan juga ketegangannya. Nah sementara di hari ini alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa melihat mobil-mobilnya, tapi nggak cuma mobil-mobil 4x4 aja, tapi banyak juga mobil lain yang luar biasa. Nah, di sekitar saya ini emang mungkin semuanya yang 4x4. Jadi selain Land Cruiser 80 tadi, ada juga Defender 130 yang double cabin. Kemudian koleksi untuk G-Class-nya juga luar biasa banyak teman-teman. Dan saya pengen sambil nanya-nanya juga penasaran, Hoke's Auto Gallery ini sebenarnya udah dari kapan dan gimana cerita awalnya ya beliau bisa ngumpulin semua mobil luar biasanya ini. Geser ke bagian sini, kita ngelihat lagi-lagi banyak nih koleksi untuk G-Class-nya. Sementara ini yang warna biru adalah salah satu favorit saya, 290 GD, yang mana mobil ini juga dari awal saya ngelihat udah jatuh cinta ya. Dipakai sama Om Hoke untuk melakukan overland, dan yes, ini jadi salah satu yang dari awal udah benar-benar bikin saya gagal fokus. Akhirnya ketemu lagi. Nah, begitu kita geser ke sini, masih juga ada beberapa koleksi G-Class-nya, yang mana kalau kita lihat sebenarnya modifikasinya ya, arahnya lebih ke overlanding teman-teman. Sebagai salah satu hobi dari beliau yang membuat kita semua mengenal seorang Om Hoke. Ini juga buat G-Pro-nya juga ganteng banget teman-teman. Nah, tapi the real deal-nya ya, atau main menunya sebenarnya ada di bagian dalam yang kita akan segera lihat. Kurang lebih seperti gimana? Ini dia. Yuk. Jadi saya diundang bersama dengan tim Jajilogi 4x4 School. Tapi sebelum berbincang-bincang dengan beliau, kami langsung diajak ke dalam untuk melihat koleksi mobilnya. Di sini banyak mobil klasik dari berbagai negara dengan sejarahnya yang luar biasa. Bangunannya pun juga didesain agar sesuai dengan tema. Salut untuk Om Hoke. Selamat siang Om Hoke. Siang bro, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih banyak Om. Terima kasih. Udah diundang ke sini buat ngeliat koleksinya nih luar biasa. Dari depan aja kita tadi udah lihat ya teman-teman ya, koleksi 4x4-nya benar-benar bikin ngiler banget. Dan ternyata pas masuk ke sini lebih banyak lagi Om. Banyak lagi ya, bingung ya. Bingung, bikin pusing semua. Mana yang mau di konten dulu, banyak banget gitu. Iya, kita bener. start dari 4x4 nih ya. Oh iya, benar-benar. Soalnya teman-teman kalau kita ngebahas koleksinya Om Hoke nih kayaknya 1-2 episode nih nggak cukup nih. Bahkan sejarahnya aja pun juga mungkin udah bisa panjang tuh ceritanya ya Om ya. Betul. Iya. Tapi nih Om, pertama sebenarnya mau saya tanyain, jadi Hoke Auto Gallery ya namanya. Ini mulai dibikinnya tuh dari kapan dan cerita awalnya gimana tuh Om? Ya karena dari kecil itu saya memang hobi otomotif. Karena saya tinggal di desa, kalau pergi kemana-mana wirawiri, jadi di mobil itu buat saya tuh hari-hari gitu. Nah setelah saya dewasa, saya sekolahnya juga otomobil, saya sekolah mechanical engineer sama automotive engineer. Nah, akhirnya hobi saya itu terfokus di otomotif ini. Nah, zaman saya dulu masih ABG ya, yang namanya mobil-mobil klasik itu tuh bertebaran di mana-mana. Kita mau ke kota aja di tengah jalan banyak macam. Golden baru keluar baru, tapi yang tahun 20-30 juga oplet-oplet masih ada gitu. Nah, terus saya berpikir satu saat, apakah mobil ini akan punah? Ataukah ada yang ngumpulin? Nah itu saya mulai beli-beli. Tapi terakhir, ya namanya saya sudah menikah, keluarga bingung. Ini kebun kok nggak ada, isinya kerongsok semua gitu kan. Akhirnya setelah tumpuk udah berkelanjutan itu sampai hampir pernah 100 lebih sampai 200 waktu itu. Jadi modelnya kayak jagal mobil, dititip-titip gitu. Akhirnya saya bikinlah satu galeri. Nah galeri itu adalah melambangkan bahwa passion. Jadi saya yang sudah saya restore, itu saya masukkan dalam galeri. Akhirnya saya kasih nama saya Hoke Auto Gallery itu. Oh, gitu. Ya. Jadi di awalnya emang
mulai ngumpulin mobil, tapi masih nyebar-nyebar. Sampai akhirnya mulai dikumpulin jadi satu di sini ya Om ya. Iya, gitu. Berarti tahun berapa nih Om? Mulai Itu saya bangun galeri ini 2008. Tapi kalau 2008. ngumpulinnya ya dari tahun 80. Sejak saya pertama hari ini wedding, besoknya bukan honeymoon ke luar negeri, saya ke desa cari rongsok. Istri saya ngomel, ini kenapa honeymoonnya cari rongsok? Saya bilang, kalau mau honeymoon sama anak-anak ke Amerika ya ntar nunggu punya anak dulu, saya gituin kan, bercandain kan. Iya. Tapi ya sekarang fun aja, karena apa? Setelah saya hampir menikah 50 tahun, hasilnya ada. Jadi kita hobinya itu berkelanjutan gitu loh. Oke. Iya. Berarti sejauh Om udah mulai kayak ngumpulin mobil itu, istri juga support, terus juga anak-anak tuh pada ikut support juga Om. Ya itu kan orang Jawa bilang sayang jalanan kulino. Jadi sayang karena kebiasaan. Jadi mungkin kalau dia itu nggak biasa lihat ya akhirnya dia nggak seneng. Tapi akhirnya ya apa boleh buat deh, karena anak-anaknya juga seneng. Terus dia juga bisa jalan-jalan sama saya ke overland gitu loh. Nah cuman kalau lagi ngobrol sama orang-orang otomotif nggak nyambung. Karena dia kan nggak ngerti teknik, nggak ngerti ini kan. Jadi ya sudahlah, tapi ya mau nggak mau lah. Yang penting sekarang mobil ini juga bisa membuat kita bersatu. Karena dengan otomotif ini bisa ya anak cucunya bisa di rumah nanti mainan mobil ini, ngevlog mobil semua jadi bisa satu gitu loh. Jadi ya istri jadi akhirnya ya diem aja sudah. Support berarti support, ya? Gitu jadinya loh. Support ya? Iya. Oke. Nah Om, sebelum kita ngobrolin koleksi mobilnya nih Om, tadi Om udah sempat cerita tentang overlanding ya. Dan overland ini sepertinya mungkin jadi satu activity yang akhirnya banyak juga orang-orang terutama kayak misalnya pencinta mobil-mobil 4x4 jadi kenal seorang Om Hoke nih. Apalagi kontennya kan juga banyak ya teman-teman ya, kita ngelihat udah ke segala penjuru dunia. Nah saya sebenarnya penasaran Om, kalau untuk overlandingnya sendiri tuh awalnya tuh gimana Om sampai akhirnya kecebur gitu? Ya jadi saya ini waktu kecil itu saya berangan-angan saya pengen keliling dunia kalau bisa itu pakai mobil, itu dari kecil deh. Yang sebetulnya kalau dipikir waktu itu kita bilang wah nggak mungkin, gimana kalau mogok, gimana nanti izinnya, gimana bahasanya, gimana. Jadi selalu orang berpikirnya itu negatifnya aja gitu. Nah kita akhirnya setelah saya lulus sekolah terus saya sudah pensiun, saya bilang saya harus lakukan ini. Cuman sebelum ke luar negeri saya harus dalam negeri. Jadi tahun 80 itu saya sudah mulai, karena saya bergabung dengan PPMKI 79, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Ya saya berterima kasih sesepuh kita almarhum Solikin GP yang sudah menginspirasi saya sehingga saya jadi ketua DKI untuk mengadakan rally dan touring ke semua pelosok Indonesia. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa sampai ke Labuan Bajo. Yang belum cuma Halmahera sama Sulawesi. Saya berterima kasih sama beliau. Nah setelah sekarang saya sudah pensiun, itu acara overlanding itu saya teruskan tapi dengan menggunakan mobil camper. Terutama ini lahir itu setelah COVID. Karena orang COVID itu kan mesti keluar. Nah keluar kan hotel aja tutup. Ya kan, mau tidur di mana? Nah, akhirnya ya saya bangun mobil yang bisa buat jalan-jalan. Ternyata seluruh dunia ngetrennya sekarang ke mobil camper, ke overland itu. Jadi ya itu karena dari hati saya itu membawa saya untuk overland. Itu yang pertama. Kedua, setelah saya keliling dunia ini saya merasa kok saya jadi kecolongan. Kenapa? Orang dunia nyarinya Indonesia. Ya kan, padahal indah banget. Orang sini, Indonesia mah macet gini, mendingan ke Singapura, ke Amerika. Padahal itu kebalik banget gitu loh. Kita ini punya barang yang mewah, yang bagus, ada di dalam. Jadi kita seperti duduk di lumbung padi lah. Melihat orang lain itu rasanya lebih bagus, padahal kita ini bagus banget. Bagus gitu banget loh. Nah dari situ terus saya sekarang mulai pelan-pelan ini. Saya ngevlog atau bikin konten, lagi di Alaska, lagi di mana. Tapi saya nyantai supaya jangan dibuat sesuatu yang seolah-olah susah. Kita bikin easy aja, gampang gitu loh. Ya itu awalnya itu kayak begitu. Ya, gitu. Iya. Nah sementara buat mobil-mobilnya nih Om, kalau yang kita lihat yang paling favorit nih Om Hoke pakai overlanding kan pakai Land Cruiser nih Om. Iya. Nah padahal kalau kita lihat di sini teman-teman 4x4 ini macam-macam nih. Tapi kenapa pilihannya jatuh ke Land Cruiser Om buat overland? Jadi gini, awalnya itu tahun 2014, 2013, terus ke 14, setelah saya dari Sulawesi,
saya berniat saya akan stop overland di Indonesia. Saya harus ke mancanegara. Nah, saya siapkan, terus saya kontak sama teman saya dari Malaysia, nanya penyeberangan gimana. Dia tanya, kamu pakai mobil apa? Saya bilang saya mau pakai G-Class. Dia menganjurkan kalau bisa jangan. Kenapa saya bilang? Karena saya mikirnya kan masih mikro, saya nggak mikir makro. Ya dia bilang G-Class-nya adalah satu mobil yang valuable-nya tinggi di luar negeri. Itu bisa ya kalau di Rusia di sniper lah ceritanya, bisa dirampok, bisa ini, karena mobil itu dicari. Nah terus yang bagus apa? Mobil yang banyak. Terus saya berpikir kalau Toyota Land Cruiser, wah itu cocok karena ternyata mobil-mobil yang saya pakai itu harus mobil-mobil yang pernah dipakai oleh NGO. Nah, jadi di daerah perang, di daerah mana itu pakai mobil yang bandel, ya Bandera misalnya, VX80 ya, itu salah satu pilihan gitu loh. Nah akhirnya saya punya VX80, itu juga saya nggak ganti apa-apa, hari ini langsung daftar, besok berangkat, padahal shockbreaker nggak diganti, ini nggak diganti, jadi dandan di jalan saya. Nah, akhirnya VX80, ternyata memang VX80 itu kalau semuanya bagus, itu mobil susah rusak. Susah rusak ya? Iya gitu loh, susah rusak saya bilang, badak banget gitu loh. Nah bukan itu aja, di seluruh negara, biar negara yang namanya Latvia, Lithuania, yang kecil-kecil itu ada Toyota Center, itu bagusnya. Jadi kita nggak kalau khawatir. Nyari parts-nya tuh juga relatif lebih mudah ya, Om, ya? Cuman khusus yang setir kanan kita mesti bawa yang setir kanan. Yang spesifik untuk setir kanan kayak ya? misalnya Warm nggak bisa ganti setir kiri, dan sana kan setir kiri semua. Ya jadi ada spek-spek yang harus siapin sendiri. Nah AC kompresor juga kita harus siap yang untuk diesel, karena di sana Land Cruiser-nya kebanyakan di Amerika itu bensin. Pakai bensin ya? Dia clutch-nya beda. Giginya depan itu bensin sama diesel gitu ya, begitu-begitu kecil-kecil lah. Tapi gitu. Sisanya sih kan boleh dibilang sama, jadi gampang ya buat dapetinnya ya. Jadi bukan promosi merek ya, memang Toyota itu sudah handal, dan itu dari orang perang, dari orang bantuan huru-hara, bantuan untuk malapetaka gunung meletus, apa semuanya pakainya itu Toyota. Pakainya gitu. Toyota ya. Nah saya overland juga pakai itu, jadi kalau ada di daerah-daerah yang kriminalnya tinggi, begitu lihat VX itu, mobil kacangan lah. Di sini banyak seliweran gitu loh. Nggak seperti mungkin kalau pakai G-Class karena barang langsung. Malah lebih beresiko. Iya, langsung. Ya. Itu handle-nya aja dijual laku, spionnya laku. Lah VX kan kadang-kadang kita kerongsok mau beli spion dikasih, ambil malah aja katanya. Gratis. Iya, dikasih gratis gitu loh. Gitu. Jadi keuntungannya juga karena mobilnya tuh lebih merakyat gitu ya, ya, Om ya. Betul, jadi betul. Nggak terlalu mencolok. Dan jadi kuncinya untuk keliling dunia, mobilnya harus merakyat, orangnya berpakaian harus lebih rendah dari negara yang kita datengin. Kalau enggak kita nanti jadi suspek, jadi diburu orang. Itu bisa jadi salah satu itu salah satu tipsnya juga ya Om ya. Kalau kita mau aman ya kita jangan berpakaian lebih bagus dari orang lokal. Nah kemudian nih Om, kita kembali lagi ke koleksi yang ada di sini nih Om. Jadi selain tadi cerita Land Cruiser yang ternyata memang jadi salah satu kendaraan andalan Om Hoke, tapi kita lihat di sini kan G-Class-nya juga banyak nih Om. Lumayan, G-Class-nya lumayan. Historinya dengan G-Class gimana nih Om? Nah, startnya? Saya itu dulu kan waktu saya browsing dulu, zaman dulu tuh saya cari mobil yang bandel, yang 4x4, terus yang oke dan murah. Waktu itu saya punya uang 30 juta waktu itu. Itu kalau dibelikan tuh dapat Tiger satu baru, Grace 26 juta. Terus ditambahin sedikit 36 juta dapat G-Class. Udah dapat G-Class. Ya waktu itu memang yang namanya Honda Accord tuh masih 9 juta, 8 juta gitu loh. Jadi masih TAF tadi cuma 2 juta gitu loh. Jadi perbedaannya kan ya kan 10 kali lipat gitu. Terus saya beli. Setelah saya pakai kok mobil ini nggak ada powernya. Tapi tetap saya mengapresiasi karena pertama saya ambil gampangnya, ini mobil kalau saya kilo pasti mahal nih, keras semua, chassisnya keras, semuanya mau ngebor aja barnya patah semua gitu loh. Nah terus saya mulai koleksi 4x4, hardtop mahal banget. Saya hardtop 1 bisa beli G-Class 3, 2 kadang-kadang kan. Udah saya kan, Om kalau beli jangan G-Class Om, kayak tong sabun jelek. Saya kan nggak lihat kosmetikalnya. Saya lihat engineering-nya. Saya kalau beli mobil yang saya lihat engineering-nya loh. Engineering di dalam mobil itu apa saya beli. Karena kosmetik tuh kita apalagi sekarang mobil overland ya, ditempel tenda, tempel ARB udah nggak kelihatan bodi aslinya sudah kan. Tertutup aksesoris. Pokoknya kotak ketemu kotak, yang satu mobil mahal, satu mobil
lama juga hampir sama kalau udah ditutupin gitu loh. Akhirnya saya beli 1, 2, 3, akhirnya banyak sekarang. Nah itu asal usulnya. Nah terus baru saya mulai pilih variannya. Oke. Ada yang long, ada yang short, ya terus ada lagi yang cabriolet, banyak macam gitu loh. Nah itu awalnya kayak begitu. Awalnya kayak gitu Ya. ya. Dan sekarang pun untuk G-Class-nya itu nggak cuma buat koleksi, tapi ada yang dipakai harian juga? Dipakai. Jadi Pakai harian. zaman dulu itu kalau kemana-mana selalu kalau ada Jim Mercy bilang itu pasti Om Hoke. Karena orang udah beli yang lebih canggih ya, mungkin pakai VX100, VX200, VX80 waktu keluar itu. Saya ingat tuh 130 juta itu. Itu kalau beli VX1 bisa dapat G-Class-nya 2. Gitu. Saya ingat tuh, tapi nggak apa-apa. Saya tetap G-Class Tetap aja. G-Class. Gitu. Mau dikatain tong sabun biar saya bilang gitu loh. Nah, fokus gitu. Iya, tapi nih Om, kalau ngomongin G-Class kan emang sekarang nih orang pada tahu nih, oke, harganya nih udah sangat tergoreng. Tapi satu sisi mereka tuh ternyata masih banyak juga yang ngerasa kayak G-Class takut kayak mogokan gitu, ada trouble di bagian itu. Jadi kalau kita mau ngomongin namanya engineering capability-nya itu memang mobil Eropa itu kolokan dibandingkan mobil Jepang. Jepang kenapa pesat berkembang Korea sekarang? Karena dia kalau desain mobil itu dia mikirnya trouble free. Jadi trouble-nya itu dibikin sekecil mungkin. Tapi kalau mobil Europe itu dipikirkan mobil ini sekuat mungkin dan se-safety mungkin. Nah, jadi dia tuh banyak pernik-perniknya. Dan ini kalau sudah dipikirkan itu perlu maintenance yang ekstra waktu. Ini mobil Eropa kalau kita maintenance dari awal, ya itu selalu tidak ada masalah. Nah, yang konyol, mobil Eropa ini dealernya nggak banyak. Jadi kalau sudah nggak laku tutup. Nah, akhirnya ditukar dengan part lain. Nah, akhirnya mobil ini udah nggak sehat, gitu loh. Akhirnya rusak. Nah, gitu loh. Jadi kalau selama ini saya pakai G-Class, saya nggak pernah rusak karena saya udah tahu ini harus pakai ini harus pakai ini, tapi harus diikutin. Ya. Nah, orang Indonesia itu kalau beli mobil mesti tanya, dijual bisa untung nggak? Make aja belum dan tanya. Udah nanya harga jualnya. Akhirnya orang nggak beli G-Class karena G-Class waktu itu kalau beli keluar pintu aja udah langsung harganya melanjut. Nggak mau gitu loh. Nah, konsiderasinya itu di situ. Ya? Nah, justru saya nunggunya mobil bekas yang low miles. Orang beli jalan 10.000 tunggu bosen harga bisa diskon 30-40%. Saya pernah dapat G-Class yang nggak jalan 5.000 tuh bisa diskon 2-30%. Ada berapa kali tuh? Lagi beli martabak, ada showroom buka, ngintip. Mau beli martabak pulangnya bawa G-Class. Bawa G-Class iya, ya. Awalnya beli martabak udah. Beli martabak. Itu karena orangnya yang kemarin itu mau tuker Alphard katanya. Alphard lebih enak, jual tinggi. G-Class nggak laku. Ya udah saya ambil G-Class-nya. Angkut ya. Angkut. Nah, sekarang ini banyak generasi muda yang memang sudah tahu, sudah jeli dia. Engineering capability-nya udah kebaca. Dan ada lagi faktor X yaitu orang gengsi. Kalau pakai mobil mahal nih gue dihormatin orang, tapi kalau pakai mobil murah orang nggak mau lihat. Terlalu mandang. Nah kan itu ada faktor X nih ya. Itu kadang-kadang G-Class sekarang akhirnya naik. Ya. Tapi kalau saya lihat terus terang secara detail saya lebih suka yang konvensional yang rigid. Garda rigid. Saya nggak suka yang independence gitu loh. Dan saya suka yang analog. Yang nggak pakai nggak banyak terlalu elektronik ya. Elektrikalnya ya. Karena itu Indonesia ini kan negara yang memang agriculture dan tropical, masih cuacanya humid segala macam. Kalau terlalu banyak elektronik itu banyak masalah nanti. Gitu. Dan lebih cepat rusak. Lebih rusak. Kalau nggak dipakai kan mobil kalau nggak dipakai kan kena uap air itu kan kondensasi semua. Gitu. Makanya tetap saya kumpulin. Tapi kalau saya suruh beli yang baru, yang sudah independen, yang elektronik saya nggak mau. Karena buat saya itu kenyamanannya itu kalau mobil ini bisa saya buat masuk hutan, masuk itu nyaman. Saya bukan kenyamanannya comfort, saya bisa ke mall, AC dingin, itu beda. Definisi kenyamanannya saya berbeda. Mobil yang bisa boleh dibilang tetap awet, tetap reliable dipakai ke. Itu amannya saya. Nah, kalau orang kan nyamannya, wah kalau ini bawa anak-anak di belakang ngambil makan enak, masuk mall bisa. Nah itu buat saya enggak. Saya bisa go anywhere. Iya. Itu gitu menarik sih, sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang berbeda. Jadi nggak bilang lu jelek, gua jelek, enggak. Pokoknya itu kita harus tahu. Jadi yang orang mau beli mobil di pameran tuh buat apa, sudut pandangnya mana dulu. Kalau saya suruh beli nggak mau, karena memang saya nggak ngomong itu jelek. Cuman kebahagiaan saya tidak bisa dicerminkan oleh mobil yang baru-baru ini.
Oke. Gitu. Wah, menarik sekali sih. Ya. Nah, sekarang udah ngumpulin berapa Om G-Class? G-Class ini tadi anak saya tuh ngomong, Papa jangan beli lagi deh. Kenapa? Hah? Udah 21 katanya. Saya kan Udah nggak ngitung. Saya cuma pakai doang. Anak yang ngitung. Saya kan wirawiri terus gitu. Sama yang belum jadi, sama proyek-proyek ini. Oke, Yang udah ternyata jadi ya udah ada 15 lebih. Udah ada Iya. 21 dan Iya. kayaknya kalau nggak ditahan anaknya masih nambah-nambah lagi. Iya, saya dan diomelin anak-anak, udahlah jangan beli lagi, katanya nggak ada tempat gitu. Itu baru G-Class aja teman-teman, belum yang lain. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Om, ini kan belakang kita nih ada berapa G-Class nih Om? Iya, iya. Kayak misalnya ini nih. Ini kalau Puh ini nih bedanya nih apa nih Om sama yang Nah, Mercy? gini, jadi G-Class itu dulu tidak punya pabrik di Stuttgart, dia maklun ke Puch Steyr di Austria. Austria. Puh Austria itu Steyr. kan membuat mobil merek Puch. Oke. Tapi mobil defense, banyak kan mobil perang, mobil sama army kan. Oke. Nah, G-Class ini begitu dapat inspirasi kalau nggak salah dari orang Arab, lu harus bikin Jeep, dia nggak punya pabrik, akhirnya dia bikin di Puch. Di Puh. Puch Steyr. Oh. Nah, kenapa ini? Karena ini Gen 1, ini mobil tahun 80, 79, 80, dia punya kopelnya masih kecil. Oke. Ini ceritanya lucu ini. Jadi mobil ini waktu tahun 81 atau 82, saya ini mau beli forklift bekas, ada di Kapuk. Saya masuk sana, ada mobil ini nggak ada spatbor, nggak ada kap mesin, nangkring di atas. Oh. Katanya, kok itu berapa duit? Oh, lu mau itu tough katanya. Dibilangnya Rocky, iya. tough. Iya, Rocky itu berapa duit? Ya kalau lu mau 20. 10 kasih nggak? Mesinnya di mana? Tuh mesin di bawah tuh berantakan itu. Ya deh 15, gua angkut. Angkut 15. Tough. Ya kan? Tough, iya. Sampai rumah, saya pretelin, saya kasih spatbor, saya kasih ini mesin saya taruh, ya jadilah ini. Nah ini ternyata memang masih Puch dia. Emang masih Puh yang ini ya? Ini mah kenapa sih yang jual forklift itu dapat ini? Dia dapat dari scrapnya Pulau Galang. Oke. Jadi Pulau Galang itu pengungsi Vietnam tahun 70 sekian, itu dapat bantuan dari PBB atau apa, Jeep Mercy ada 4, setir kiri semua. Setir kiri semua. Cabrio semua. Oke. Yang waktu itu mereknya Puch. Nah ini 1 di tangan saya, yang 3 saya nggak tahu. Oh. Nah ini dulunya setir kiri, tapi karena saya susah bawanya, saya rubah kanan. Oh, jadi di Om yang convert ya, jadi setir kanan ya. Hardtop ini kebetulan saya dapat dari Jerman, saya beli dari Jerman, ada hardtopnya untuk generasi Gen 1, di mana mobilnya nggak ada, hardtopnya ada. Hardtopnya ada? Saya beli hardtopnya gitu. Oke. Saya kombinasi, ya udah. Jadi ini mesinnya masih, kalau mau lihat mesinnya masih seperti kuburan, mesinnya masih yang lama, 617 itu. Tuh. Oke. Mesin ini sampai yang tahun 80 Om? Ya, ini 5 silinder. 5 silinder. Tapi ini pakai Miatana aja jalan. Juga jalan. Iya, ini paling enak ini mobil, cuman nggak bisa kenceng. Oke. Ya ini. Jadi Wah, ini memang menarik generasi pertama Mercedes G-Class ini. Oke. Cuma sebentar ya Om ya, 2 tahun aja ya ini ya Om ya. Ya, terus harus itu baru ganti yang baru-baru itu. Iya. Ini Puch semua. Tapi emang kalau kita ngeliat dari samping sih kayak Tough Hunter ya, Iya, dengan kayak hardtopnya Hunter. Iya. ini kayak Nah, Hunter. Kayak Hunter. Oke. Persis Hunter ini. Nah Om, kita geser ke yang sebelah sini Ya. nih Om. Kalau 280 yang ini nih, ini varian yang apa nih Om? Nah, gini, sekarang yang kebanyakan di Indonesia ini orang make itu ex-Wolf. Wolf Oke. itu adalah military Jerman, namanya Wolf. Wolf. Tapi kalau Singapura namanya nggak Wolf, tapi tetap military. Terus nanti ada dari Prancis namanya apa, dari Slovakia namanya apa, tapi orang taunya Wolf. Jadi kalau kabriolet harus Wolf. Nah, saya punya yang Wolf asli ada, cuman ini kabriolet biasa. Jadi ini mobil ini 280 biasa, tapi kabriolet. Tapi saya dapat yang kebetulan bodinya versi militer, windscreen-nya bisa ditekuk ke depan. Oke, bisa ditidurin ya. Bisa ditidurin. Oh, makanya ada buat itu. ininya ya. Tapi kalau Wolf itu mesinnya 461 diesel. Kalau ini 460. Ini dari 460 ya. 60. Ceritanya dibikin 461. Saya gitu. bikin 461 version gitu. Oh. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi Om, kalau untuk yang Wolf itu tadi kan Om bilang kan di Singapura juga pakai tuh Om. Ya, itu tapi berarti bukan Wolf. bukan Wolf ya? Wolf itu kan mesinnya lain. Ini kalau Wolf itu mesinnya 602. 5 silinder 290. Oke. 250. 250. Jadi Wolf itu yang asli 250 itu tipenya 602. Nah, karena dia itu part time, makanya perselannya dikasih low. Sebab kalau yang nggak ada low-nya, kita mau pakai part time-nya di low, nggak bisa belok.
Oke. Lokernya tuh nggak bisa belok, Nyeret ya, Om, ya? pletak Tahan ya, ya? gitu loh. Jadi Oh. makanya yang Wolf itu ininya untuk lempeng, tapi yang kalau untuk belok pakai yang low-nya itu. Frenelengnya 5, tapi ada satu yang di bawah satu yang low. Oke. Nah, kemudian yang ini nih Om. Ini juga seperti sangat spesial sekali nih Om. Ini jadi tipenya apa nih Om? Ini sebetulnya tetap 461, tapi versi pick up-nya ini. Versi pick-up-nya. Versi pick up, ini mesinnya 290 non turbo. Non turbo. Non turbo ini. Oke. Ya. Nah, ini saya lagi coba kepengin pakai ini box ini, tapi kurang bagus lah. Saya mau tetap mau baknya mau tak pertahankan, dan ini wheelbase-nya panjang. Wheelbase-nya iya sih Ya, panjang banget sih. itu ini, Om. panjang, dan yang istimewa itu gardanya, karena gardanya itu lebih lebar dan diameter itunya lebih Bonggolnya. besar. Bonggolnya lebih besar. Oh. Ya. Dia berarti memang lebih heavy duty kayak kakinya Heavy duty, ya. dan ini ukuran bannya yang agak aneh ini. Heeh. Ini ukuran bannya, ini kebetulan yang 17,5. Oh iya iya. Jadi bannya ini nggak umum. Ini kayaknya agak susah nih nyari ban ya Susah, Om ya. 17,5 mesti pakai ban truk. Mesti Saya nggak ban. tahu Mercy bikinnya kok pakai 17,5, kenapa? Nggak tahu saya. Ini masih dari luar nih, Uni Royal mereknya. Ini berarti untuk bannya emang belum Om ganti ya? Saya kebetulan dapat baru dari Jerman. Oke. Udah ganti, karena yang lama udah pecah-pecah kan. Ya. Iya. Tapi untuk unitnya sendiri, ini Om dapetinnya gimana Ini ceritanya? ex Singapura. Ex Singapura. Ya, di Singapura banyak, tapi ya sekarang sudah nggak terlalu banyak, tapi dari Singapura ini. Oke. Setir kanan. Oh, udah setir kanan Setir ya? kanan ya. Sementara kalau buat baknya memang aslinya modelnya dia Bisa seperti ini. buka three-way. 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 Terus dalamnya tropi buat orang berdepan buat ngangkut pasukan ini. Oh. Ya, atasnya ada kanopinya melengkung gitu. Ada kanopinya lagi ya. Ya. Dan memang kalau yang pickup ini dia untuk military purpose. Purpose, tapi dia bukan untuk barang, untuk personal, Untuk tropi. bawa ini ya. Untuk bawa pasukan ke Pasukan. pelosok-pelosok itu, bawa pasukan ini. Oh. Ya. Dan kalau untuk bagian kabinnya ini memang dia soft top, Om. Ya, ini kan semua yang military bisa di folding, ini bisa ditekuk. Bisa ditekuk juga Ya, ya. tekuk, ya. Oh. Bahkan Dan- yang 4 pintu malah nggak ada pintu ininya kalau beli jeepnya. Oh. Dia model seperti itu. Yang Model yang hardtop. setengah gitu. Iya, Oh. Iya. Ini udah berapa lama Om nyimpen? Ini nggak lama lah, 5 tahun kali ya. 5 tahunan 5 tahun ya. ya. 5 tahunan ya. 5 tahun. Wah, ini sih menarik sih. Ya. Kayaknya ini juga masih terhitung jari ya Om di Indonesia Ini atau mungkin nggak lebih atau dari nggak- 10 lah, di nggak bawah lebih dari 10 ya. Oh. Ini kalau sebenarnya kalau di convert jadi mobil camper enak banget nih. Udah cocok banget karena bisa wheelbase-nya juga panjang ya beratnya. Oke. Pas nih kalau untuk mobil camper. Asik sih Om. Ya. Ini sementara ini dapat Nah, saya dapat dari pemadam kebakaran Jerman. Ah, ah. Jadi saya pikir saya pengen buat ini mobil mau untuk mekanik, untuk bawa perlengkapan masak sama dapur sama apa. Tapi saya pikir teman-teman sudah self sustain ya udah sendiri-sendiri, nggak perlu di backup lah. Saya tadinya mau bawa, cuman kalau bawa kalau orangnya banyak nanti nggak bisa nolongin semua, percuma. Malah kita jadi minta tolong, Repot susah. ya, repotin orang ya. Saya mau kembaliin lagi ke bak aja nih nanti. Balik lagi ke bawah. Oke. Wah, ini menarik sih Om. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita geser dulu ke pojok yang satunya lagi. Kalau di sini koleksi mobilnya sepertinya nih lebih lama lagi nih, lebih tua lagi Om. Ya. Ini kalau yang ini section apa nih Om? Ya, jadi sebetulnya itu mobil di zaman dulu itu kalau tahun dari 1895 sampai tahun 20 itu kadang-kadang orang bilang horseless karena tidak horseless tanpa kuda. Oh, tanpa kuda. Ya, karena Oh. dulu kan sebetulnya kuda itu buat patokan, buat penumpang mobil yang pakai mesin ya horseless, mobil yang bisa kecepatan berapa horsepower. Oh. Jadi zaman dulu itu patokannya itu orang pakai kuda, karena kuda itu adalah alat transportasi utama dulu, nggak ada engine. Oke. Ya, itu Oke. perlu rodanya ya 4 kaki itu gitu loh. Nah, jadi zaman dulu itu ini tahunnya rata-rata tahun 20, ada satu yang tahun 08. Ini 08. 08 ini mobil sangat unik, mereknya Laurent Dietrich dari Prancis. Oke. Dan dia sudah nggak produksi lagi, di tahun 20-an dia sudah nggak produksi. Tapi yang menjadi interesting, karena Bugatti itu waktu dia apprentice, lepas sekolah, dia itu kerja di pabrik ini, dia desain chassisnya ini.
Oh, oke. Chassisnya yang desain Bupati. Sebelum mulai bikin merek sendiri Iya, ya? iya. Oh. Sampai untuk taruh minyak aja ini bisa dibuka, diisi Oh, buat inin gemuknya ya? gemuknya. Bukan diisi langsung, tapi disimpan di situ gemuknya. Oh, oke. Bukan ditembak gitu ya? Ya, tetap ditembak. tadinya nggak ada, ini saya tambahin. Oh, ini tambahan? Tambahan. Oh. Jadi gemuknya itu tetap banyak terus. Dulu nggak Oke. ada nipple, nggak bisa bikin nipple dulu. Belum ada. Nah, kalau dicolek gini kan nggak bisa. Jadi dimasukin di kayak cup. Cupnya ditekan pakai drat, dia masuk dalam. Oke. Ini semua nggak ada welding nih, semua pakai rivet. Oh, Ini juga nggak pakai bateri, semua ditekuk. semua tekuknya. Nah, jadi pakai brass. Dulu nggak ada chrome. Dan ini aslinya pakai karbit. Apa tuh, Om? Pakai karbit sama. Jadi pertama karbit, minyak tanah dulu baru karbit. Nggak ada listrik ini. Oke. Nggak ada listrik gitu. Jadi pengapiannya itu dulu juga pakai magnet. Di engkol, begitu kompresinya dapat, langsung magnetnya jalan. Magnetnya kalau 4 silinder, magnetnya 4. Jadi kita bisa setel nafurnya. Oke. Kalau tanjakan, di setel. Setel lagi. Pelatihnya setel. Dan di sini bisa ada nafurnya. Kita kalau tanjakan nggak kuat dibikin fur. Oh, langsung di setirnya gitu di ya? setirnya. Nanti kalau turunan engine brake dinaken, ngerem, gitu loh. Karena nggak pakai otomatis nafurnya itu. Jadi zaman dulu itu kita kalau naik mobil kita sibuk. Buahnya teknik Sibuk. nafur. Nah, ini kalau hujan pakai jas hujan, sibuk. Ini verneleng di luar semua. Nah, kesibukan itu akhirnya diperkecil. Bener, akhirnya cuma touchscreen sekarang. Satu tek, udah beres. langsung. Nanti Iya, sebetulnya mobil sekarang ini membuat orang males karena nggak usah mikir, nggak apa, tinggal naik gitu loh. Nggak kayak kalau zaman ini masih sibuk ya, hujan segala macam. Jadi kalau suain. anak muda naik ini, dia akan bilang, wah ribet naiknya. Ya kan, karena kita Bener. ini nggak bisa dibejek. Kalau dibejek rontok. Orangnya harus ngikut ini maunya kemana kita ikutin. Iya. Kalau Ferrari kan kita bejek harus mau ikut kita. Mobil kalau ngikut ini kebalik, lu harus ikut mobilnya. Oke. Gitu. Loren ya. Loren Dietrich namanya. Loren Dietrich. Nah, sementara kalau yang ini nih, Om, kita geser sih sedikit. Ini juga menarik banget ya, Om. Ini mobil ini secara surprise ya, saya dapat ini dulunya mobil jenazah. Oh, oke. Sejenazah bikinan Chevrolet, tapi setelah saya lihat di literaturnya itu ternyata ketemu bahwa mobil ini dibikin di Tanjung Priok. Tanjung Priok itu adalah pabrik Chevrolet pertama di Asia Pasifik, GM. Oke. Itu bikin. Nah, setelah pelajarin kenapa kok pilih Indonesia? Padahal zaman tahun 27 itu kan masih Belanda segala. Ya. Ternyata ini mobil banyak menggunakan kayu. Ya, ini kayu semua dalamnya, ini kayu. Ini karoserinya kayu. Dibungkus plat. Ini kayu semua. Oh iya. Jadi kalau sekarang mobil ini dimakan karat, ini dimakan rayap. Dimakan rayap ya? Nah, gitu loh. Sampai velg-velgnya aja nih kayu ya? Ya Om, kayu, tapi kayunya nggak bisa makan rayap karena jati semua ini. Pakai jati Nah, ya? jadi ternyata memang di Indonesia bahan baku kayu banyak. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangan. Oke, dibikin Dan lagi saya suka di desainnya seperti ini. Dia pakai bumping, pakai per nih. Jadi kalau ketabrak mental dia. Oh, oke. Ini kan per nih, ditekuk. Iya. Ini bisa absorb energi pertama, kedua Dari ya, sini. ini ketiga ya. Tiga yang lengkungannya ya. Jadi desainnya ini bagus gitu, secara mekanikalnya bagus gitu. Zaman segitu udah mikirin juga ya untuk absorb impact-nya gitu ya, Om dan ya? remnya nggak pakai oli karena dia nggak bisa bikin karet, nggak bikin hidrolik, pakai kabel. Pakai kabel, terus dia berarti tarik, bakal nahan ke ditarik. Yang depan malah nggak ada rem ini, yang belakang ada rem, tapi yang pakai di tarik, pakai kabel. Ya kayak rem sepeda, pakai kabel. Modelnya gitu ya. Nah, makanya ini kalau bawa ini di Sudirman hati-hati, jangan deket-deket. Jangan nempel. Kalau 6 meter nggak keburu, pasti kabrak beruntun. Tapi ini kondisinya nih jalan nih Om sekarang? Jalan, karena gini loh. Kalau beli mobil klasik jangan bekas ambulan. Pertama, ambulan tuh ngebut. Oh oke ya. Kedua, orangnya mati dalam mobil, angker. Ada lagi ya, tambah ini Nah, lagi. saya belinya mobil khusus jenazah karena pelan. Bawa jenazah kan pelan, nggak pernah ngebut. Oh. Jadi mobilnya ini kilometernya low miles. Kan cuma dari tempat rumah sakit ke penguburan gitu. Dan orangnya udah mati gitu. Iya. Tapi berarti kalau koleksi mobil, terutama yang bagian sini nih Om, ini masih pada aktif buat dipanasin gitu atau diajak jalan? Tahun 80 sampai 2010 saya ini masih exciting karena
teman-teman saya masih mau membawa mobil ini. Dia punya koleksi juga. Oke. Tapi sudah ke era 2025, udah jatuh ke cucunya, saya sedih. Karena Nggak saya terlalu- sendirian sekarang yang mau. Oh. Yang lainnya udah nggak mau. Mobil kakek mana udah di kilo, mobil kakek mana tuh udah ditikus. Jadi ya saya nggak tahu menghimbau ke orang-orang sekarang sebelum ini direproduksi replikanya oleh China. Suatu saat kan replika nih China. Ya. Mungkin yang di Indonesia, yang bagi teman-teman yang nonton video ini, mungkin kalau ada bisa share ke saya. Mau diapain, ntar saya bantu untuk restorasi gitu loh. Wah, Supaya siap, kalian bisa langsung ikut juga. Inilah sejarah otomotif di Indonesia. Kita ada 260 merek loh. Dari 260. tahun 1900 sampai 1930 itu ada 200 merek, 260 merek. Wah. Dan itu termasuk Bugatti juga ada. Dari A Oke. sampai Z itu. Jadi sebenarnya boleh dibilang sejarah otomotif di Indonesia tuh benar-benar berwarna sejak Oh iya. 100 tahun yang Iya. lalu lebih Om ya. Bahkan saya dengar itu waktu Mercedes 1895 itu pun juga financial problem juga Sultan Solo yang ngasih share. Bantuan. Oh, Bantuan. oke. Makanya Indonesia ini sama Mercy dipandang banget karena ada sejarahnya itu. Oke. Ya kan mobil Sultan Solo ada satu di Den Haag di Lauman itu saya udah lihat tapi nggak bisa bawa pulang. Nggak bisa dibawa Ya ya. tahun 1924 itu Oke. Penton. Ya. Oke. Jadi Indonesia itu dijajah Belanda itu ya ada plus minusnya. Enaknya dibikinin jembatan, dibikinin jalan, kereta api dan dikasih mobil banyak. Gitu. Sadar nggak sadar terfasilitasinya banyak Iya, juga ya. dan teknologi itu di situ kalau kita bisa serius mempelajarin, kita tuh banyak teknologi uap ada. Ada mobil listriknya juga loh. Ya. Zaman ya, dulu ada mobil ya, listrik oke. pakai itu, pakai baterai yang banyak itu. Hmm, Cuman kita kan pemakai semua, tidak pembuat. bukan pembuat ya. Jadi istilahnya itu kita sekarang harus mindsetnya harus rubah. Kita beli, tapi kita juga testing, terus kita bisa menganalisa, kita buat kalau bisa. Bukan sekedar jadi konsumen aja ya. Konsumen kan jangan bilang ini mobil kalau habis pakai laku berapa, jangan. Oh, Ini iya, mobil iya, yang gua benar. pakai harus lebih baik nanti kalau gua bikin gitu loh. Cara berpikirnya harus mindsetnya dirubah. Itu sudut pandang, Sudut pandang. bagus yang harapannya juga bisa banyak ya orang Indonesia loh. melihatnya dari. Kita ini kan orang yang punya duit kan banyak. Tapi untuk membuat nih yang kurang. Iya, iya. Jadi kita jangan jadi bangsa pemakai. Kalau bisa jadi bangsa pembuat. membuat ya. Iya, kalau bangsa pemakai yang untung orang lain, negara lain Iya, untung. benar sih. Kita nggak diuntungin. Benar-benar Ya. banyak nih yang bisa diambil dari ceritanya Om Hoke Ya. nih. Oke. Nah, lanjut lagi nih Om Ya. Hoke. Kalau ngomongin lagi nih balik ke 4x4, tadi kita udah cerita G-Class, Land Cruiser-nya juga udah. Sebelah kita nih ada Pajero nih. Ya. Ternyata macam-macam teman-teman. Ceritanya gimana nih kalau dengan Pajero Om? Nah, kalau kita lihat Pajero, memang nama Mitsubishi itu sebetulnya sudah lama di Indonesia. Tapi kita kan tahunya Mitsubishi itu lebih dikenal oleh sopir-sopir. Kalau orang pribadi itu karena gara-gara Pajero yang baru aja, Pajero lama kagak ada yang tahu gitu loh. Jadi saya terinspirasinya itu pada waktu itu saya lihat kok ini ada Pajero yang sering dipakai polisi Singapura. Oke. Nah, saya berpikiran mobil yang sering dipakai polisi, tentara, NGO itu pasti mobil tangguh. Gitu Ya. loh. Karena Ya. saya tidak selalu mengutamakan kosmetik dan kenyamanan luarnya. Saya mau ketangguhannya. Nah, ini iseng ada orang jual, ya udahlah saya coba. Ternyata ini mobilnya enak banget. Responnya enak, maticnya enak, turbonya enak. Dia punya override-nya juga enak dan yang istimewa lagi joknya itu ada suspensionnya. Oke. Dan ini deluxe-nya ini two tone. Kalau yang ini standarnya. Oh. Gitu loh. iya, Jadi iya. Mitsubishi ini memang terus terang aja kalau memang diproduksi yang lama-lama, gen yang lama ini nggak kalah nyamannya sebetulnya. Cuman engine-nya engine L300. Jadi kalau rusak-rusak, order deal-nya gampang. Gampang ya. Ini L300 turbo. Gitu. Mesinnya kayak L300 turbo. Ya, tapi ya bentuknya ini square boxy gini ya. Cuman ya enak dilihat enak ya. Karena saya pernah lahir di era ini jadi saya nikmatin. Tapi kalau orang yang lahir terus lihat mobil-mobil aerodinamik, mungkin dia bilang wah ini mobil kok nggak ada aerodinamiknya, ini kok kotak gitu loh. Jadi ya tergantung umur sebetulnya. Tergantung umur juga pemakai gitu. Iya. Tapi kalau Pajero sendiri ini udah dari tahun berapa Om? Ini Mulai? mungkin saya sekitar 5 atau 6 tahun nih beli ini. Kalau ini baru 2 tahun lah. Oke, yang ini Ya, baru yang coklat ya. Saya takut kalau sudah 1, 2, nanti 3, 4 moga-moga nggak dapat lagi. Kalau dapat ntar jadi kayak orang ngumpulin kembang,
Dapat satu terus banyak. Jadi banyak ya. Ininya juga Ya. tetap di belakang situ ada yang short wheelbase-nya juga ya. Ini ada Pajero yang Gen 2 nih kali ya. Ini Gen 2. Oh iya, Gen 2 ya. Tapi ini Cabrio, yang Cabrio. Yang Cabrio. Ini lucu juga baru apa justru udah lama Ini juga? udah paling lama. Pertama itu, ini baru ini. Iya. Oh, jadi ini yang- juga gini. Waktu itu saya mau beli G-Class short. Ah, Terus yang dilihat G-Class kok meliriknya ke garasi. Ada yang ini. Duitnya pas-pasan. Tapi kalau beli G-Class kurang, kalau beli ini kelebihan dikit, ya udah beli yang ini aja gitu. akhirnya oke. Tapi G-Classnya hilang, nyesel juga akhirnya. Hmm. Gitu. Nyesel ya. Tapi menarik juga pertama punya Pajero-nya justru yang boleh dibilang langka nih, Langka. Om, yang Saya ini rare. orang konvensional, jadi kalau dikasih mobil yang dibuka dalamnya kayak lemari gitu, saya bingung. Nggak kelihatan apa-apa. Saya pengen yang ada engine, yang bisa kotak-katik lah. Karena tiap hari kan saya masih ada kegiatan untuk ya iseng lah, ganti busi, kadang-kadang nyetel karburator, apa aja supaya Oke. ini kita nggak lupa gitu. Biar terasa terus ya, Om Iya, ya. kalau yang baru-baru saya nggak bisa, mesti pakai alat soalnya, pakai komputer susah. Kalau yang konvensional itu Konvensional masih lah. bisa diinin sendiri Iya, ya. Iya. Wah, menarik sih. Gitu. Tapi selain itu juga ada Hilux juga nih, Om. Nah, Hilux ini gara-gara saya nonton Toyota Never Die gitu loh. Itu Oh, iya, ini kan yang mobil dari video. masukin laut terus jatuh dari Dijatuhin. apartemen 7 lantai nggak apa-apa ya, ini mobilnya ini. Akhirnya saya beli, saya Penasaran. kepengen. Ya, saya nggak bakal jatuhin, cuman kalau udah berani dites begitu pasti durability-nya tinggi. Iya sih, Mobil bener itu kalahnya cuma satu, kalau olinya nggak ada, lupa ngisi oli sama radiator itu jebol pasti udah. Itu aja. Tapi selama itunya ada, minyak remnya ada, oke. Jalan terus Jalan ya. terus. Aman aja ya. Aman. Gitu. Jadi Pajero ada beberapa teman-teman, ada juga Hilux. Di belakang saya lihat juga ada Highline ya, Om ya. Ada Highland, ada TAF juga. Itu karena TAF itu memori ya. Karena waktu pertama saya buka PT Dasawindo, DWA, itu pas F70 TAF Kebo itu keluar. TAF Oke. Kebo. Itu harganya 2,6 juta. Itu Waktu baru. berarti beli dari baru. Dari baru karena saya memang bikin joknya dulu. Nah, zaman dulu kan wah banget tuh, kecil, saingannya Jimny kecil kan. Belum ada benchmarkingnya, tapi sekarang benchmarkingnya banyak, jadi mobilnya kelihatan goyang. Padahal dulu sih enak Iya, banget sih jadi ya. semuanya Oke. kalau di benchmarking pasti ada. Tapi kalau cuma satu, seolah-olah hanya satu enak. Iya sih. Gitu. Makin sini makin banyak ya Banyak lawannya juga. benchmarking, banyak pilihan ya, orang jadi bingung toh. Tapi tetap kalau buat saya pribadi, engineering dan technicalnya itu yang saya ambil dulu. Kalau casing modelnya segala saya nggak Itu sih pusing. nomor sekian ya. Nomor sekian lah. Yang penting itu durability engineeringnya ini yang saya pertahankan. Oke. Dan gampang spare partnya dan gampang montirnya, Hmm, betulin gitu. berarti benar-benar emang di satu sisi sebenarnya yang namanya konvensional tuh jadi poin plus juga ya. Poin dengan plus. kemudahan Iya, perawatan. Iya, kalau sekarang saya ke Sumatera, saya cari solar, nggak dapet, saya masih bisa pakai botol. Tapi kalau mobil listrik nggak dapet listrik, saya mau nyolong di mana PLN-nya? Mau beli eceran mana bisa, Benar. ya kan? Iya, iya. Jadi belum kepikir, paling bawa genset. Genset juga 2 kali lagi, minyaknya mesti beli Minyaknya botol. juga, iya. Cari Sama minyak juga susah, ya. sama lah. Iya. Nah, Om, kayak tadi awal bilang kan dengan koleksi Om yang banyak dan juga historinya yang juga sangat beragam, kayaknya kalau kita hanya bikin video satu part nih kayaknya nggak cukup nih. Iya, kita rasanya mesti balik lagi nih. Karena kalau buru-buru ntar audiens nggak tahu nih, yang Iya, diceritain bener. sepotong-potong gitu lah. Apalagi ini juga sebenarnya nggak cuma di sini aja mobilnya, masih ada yang di Ada. kantor, Nah. di mana ya Om ya? Ini kan restorannya, dapurnya kita belum lihat. Oh, iya, belum lihat Nah, dapur. kita nanti ke dapurnya Makanya. sama storage-nya. Ya, benar-benar yang itu belum sangat matang, kita kan? nanti ini. Ya. Mungkin emang kita nanti next-nya akan kita lanjut lagi Om. Boleh, Kita boleh. pastinya akan ada continuity-nya lagi teman-teman. Nah, cuma sebelum kita tutup videonya untuk yang sekarang ini, saya punya satu pertanyaan nih Om. Jadi kalau untuk kendaraan 4x4, di antara semua yang Om punya ini, yang lebih Om favoritin yang mana Om? Kalau durability-nya all round, Oke. itu tetap PVX. Oke. Ya, tapi kalau kita mau ke ke medan yang nggak terlalu berat, tapi safety-nya bagus ya, itu G-Class. Cuman G-Class ini jeleknya satu, itu berat kosongnya aja 2,7,
plus perni-perninya bisa 3,5 ton. Nah dia kalau untuk masuk ke lumpur untuk agak susah gitu loh. Karena memang karakter dari sifat chassisnya ini lenturnya itu kurang. Jadi rigidnya kalau mobil Jepang yang VX itu menurut saya lebih fleksibel, lebih enak gitu loh. Ya, jadi G-Class ini memang kalau saya lihat itu memang dipakainya untuk bantuan-bantuan kalau ada disaster dan untuk kalau ada perang atau apa. Tapi kalau VX ini bisa untuk memang dipakai untuk off-road, kompetisi segala gitu loh. Yeah. Pernah dipakai Paris Dakar sekali, itu pun juga udah dimodifikasi yang short, yang Texaco itu. Oh iya. Itu pernah. Itu pun juga bodinya dipermak karena aerodinamiknya nggak masuk ini. Dibikin semacam aerodinamik, ini kan terlalu square ya. Makanya yang dipakai Dakar tuh bentuknya tuh bodinya udah benar-benar diubah ya Om dan ya. saya kalau lagi off-road skala memang bedanya berat, saya nggak pernah bawa Mercy. Karena Mercy kalau, jadi gini rumusnya, kalau kita mau aman, kita harus eksklusif mobilnya rame-rame merek sama. Karena partnya bisa tuker-tukeran. Dan kita bawa partnya, misalnya bawa dinamo starter, saya bawa dinamo ampere, yang lain bawa part lain, kalau rusak kita bisa exchange gitu loh. Bisa sharing ya. Sharing, tapi kalau mobil Mercy ini agak eksklusif ya. Saya juga kalau bawa sendiri nggak enak, yang lain kan nggak pakai. Akhirnya sekarang ada MJI itu juga overlandnya agak beda, overlandnya ke gathering lah. Lebih baik ke overland gathering. Ya mungkin makan, mungkin sama keluarga gitu ya. Ya oke juga gitu loh. Cuman lebih baik naik G-Class daripada VX. Kalau VX harus ada medan-medan yang kasarnya dikit gitu. Untuk bisa lebih ngeliatin nilainya ya, sebuah Land Cruiser ya. Betul. Oke. Itu ya, judulnya kan cocok tuh, Land Cruiser untuk cruise land. Ya. Menjelajah segala macam ini ya, medan ya. Aduh, jadi kurang lebih sebenarnya ini salah satu pertanyaan yang saya juga penasaran teman-teman. Om Hoke ini sebenarnya lebih ke arah mana nih kalau 4x4? Terjawab udah ya, G-Class. Secara safety-nya ya, engineering-nya lebih oke. Mungkin berarti peruntukan off-road-nya memang nggak terlalu yang se-hardcore sebuah Land Cruiser. Betul. Sementara Land Cruiser ini menjadi all-round-nya ya Om yang bisa multifungsi gitu ya Om ya. Dari FJ40 kan itu historicalnya. Ya. Wah, benar-benar teman-teman, di video kali ini belajar banyak juga, banyak cerita sharing dari Om Hoke yang benar-benar mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita juga nih. Jadi saya ngucapin terima kasih banyak nih Om. Terima kasih banyak. Kita nanti pasti akan tetap melanjutin lagi dengan Om Hoke. Kita akan belajar lagi dengan beliau. Yang pasti untuk yang sekarang kita tutup dulu. Terima kasih semua yang udah nonton dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you Om. Thank you. Bravo. Siap. Never stop overlanding. Never stop overlanding. Thank you Om.